Kasmed, kembali lagi bersama saya Johannes Sitanggang. Sekarang saya sedang bersama mahasiswi aktif Poltekkes Kemenkes Medan. Halo kakak. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa baik. Oke, boleh perkenalan nggak kak? Perkenalkan semuanya, nama aku Merdu Febe Diparade Simanjuntak, biasa dipanggil Merdu, dari jurusan TLM. Halo semuanya, aku Nabwa Fadila Raisa, biasa dipanggil Nabwa, dan aku dari jurusan Farmasi. Halo, dan aku Elizabeth Tribalakinduru, dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis, biasa dipanggil Elis. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung lanjut tanya-tanya aja ya. Oh iya, teman-teman di sini pemenang lomba NHIPEK ya? Apa sih kak NHIPEK itu? Nah, jadi NHIPEK itu kepanjangannya National Health Interprofessional Education Competition. Nah, jadi lombanya ini itu berupa lomba inovasi, di mana kita harus bisa menginovasikan suatu ide yang bisa mengintegrasikan keterlibatan interprofesional. Jadi kita harus bisa bagaimana caranya mengintegrasikan keterlibatan berbagai jurusan, kayak misalnya aku dari jurusan TLM, terus Nabwa dari farmasi dan dari kebidanan atau dari jurusan lain untuk bisa berkolaborasi dalam inovasi tersebut. Gitu. Oke, boleh ceritakan nggak kak pengalaman tentang mengikuti lomba NHIPEK ini? Oke, baik. Jadi di tahun ini NHIPEK ini berjudul BRIGHT, yaitu Building Resilient Interprofessional Group for Healthcare Thrive. Jadi tema yang kami angkat kali ini adalah Image Processing for Active TB Screening. Jadi sebenarnya di NHIPEK Denpasar ini udah mengadakan lomba untuk kedua kalinya, dan ini adalah tahun kedua. Dan alhamdulillahnya kita dari Poltekkes Kemenkes Medan udah berhasil 2 kali nih masuk ke tahap final, seperti itu. Oke, keren. Jadi, apa yang menjadi motivasi teman-teman di sini dalam mengikuti lomba tersebut? Oke, untuk motivasinya kalau dari aku sendiri Kak, itu ada mengembangkan pikiran kita sendiri, yaitu harus kritis. Jadi lebih ke improve skill, kemudian mungkin untuk mengembangkan pemikiran kita, kerja sama tim. Jadi itu merupakan motivasi saya ingin mengikuti lomba ini sih Kak. Kalau aku mungkin sama juga kayak Elis ya. Motivasi terbesar aku untuk ikut lomba ini yaitu ingin mengimprove skill aku, khususnya di bidang keilmiahan, dan juga di mana bidang keilmiahan ini juga merupakan minat terbesar aku. Dan juga selain itu aku juga ingin memberikan suatu inovasi yang sekiranya bisa bermanfaat untuk banyak orang di bidang kesehatan terkhususnya. Oke, kalau aku sendiri, pertama adalah first experience aku dalam mengikuti perlombaan. Jadi motivasi terbesar aku adalah bisa survive di dunia perlombaan. Jadi mungkin aku pernah sempat terpikir kalau misalnya di tingkat 3 ini tuh too late banget untuk ikut perlombaan. Tapi ternyata di tahap ini, di titik ini ternyata kita bisa. Dan itu menjadi motivasi terbesar aku untuk survive di diri sendiri, seperti itu. Oke, apa saja sih kak tahap yang dilakukan selama proses lomba, dan apa benefit yang kakak dapatkan? Oke, aku bakal jawab mulai dari tahapnya. Tentu saja itu seleksi dari kampus. Jadi waktu itu kami ada seleksi dari kampus lagi, tim siapa yang naik. Dan syukurnya tim Impact diutus untuk naik ke lomba NHIPEK. Nah kemudian setelah itu kami masuk ke proses KTI-nya, kemudian ada juga proses pembuatan videonya, dan ada posternya. Nah itu ada 3 cabang lomba, dan di situ kami membagi penanggung jawab sendiri. Jadi aku sendiri untuk menanggung jawab poster, Kak Merdu KTI, dan Kak Napwa itu menanggung jawab video. Tapi di sisi lain kami saling melengkapi untuk melengkapi segala sesuatu dan menyempurnakan hasil karya kami. Nah, untuk benefitnya sendiri sama seperti motivasi saya pertama, yaitu untuk mengimprove skill kita. Kemudian kita juga di benefit ini dapat ada melatih mental kita untuk mengikuti lomba itu gimana, mental seorang juara itu gimana, mental di dalam lomba itu gimana. Setelah itu ada juga melatih kerja sama tim. Gitu Kak. Oke, keren banget. Jadi apakah ada kesulitan dalam proses mengikuti lomba, dan bagaimana sih cara kakak-kakak di sini bisa mengatasi masalah tersebut?
Nah, jadi untuk NHIPEC tadi seperti yang udah aku bilang, ini kan berupa lomba inovasi ya, dan bagaimana kita mengintegrasikan konsep dari keterlibatan interprofesional itu dalam inovasi kita, yang dituangkan dalam 3 jenis cabang lomba, yaitu ada KTI, ada poster, ada video. Untuk kesulitannya mungkin secara khusus di bidang inovasi ya, mungkin pertama kali itu untuk menentukan judul gitu. Bagaimana kami menemukan inovasi yang bisa menghadapi atau menjawab permasalahan di bidang kesehatan yang lagi urgent di saat ini, dan tim Impact mengambil permasalahan di bidang screening aktif TB. Makanya kami mengusungkan konsep screening aktif TB berupa sebuah teknologi kesehatan yang bisa mendukung dalam screening aktif TB dan mengintegrasikan keterlibatan berbagai jurusan atau profesi kesehatan untuk terlibat di dalamnya. Nah, seperti yang udah Elis bilang tadi, masing-masing dari kami itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Saya di KTI, terus Elis di poster, dan Abu ada di video. Kalau untuk di KTI sendiri mungkin kesulitan terbesarnya, dan ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua yang mungkin tahun depan bakalan ikut jenis lomba yang sama di perKTI-an. Jadi bagaimana kita bisa seperti mengambil referensi atau kutipan dari berbagai jurnal gitu yang benar-benar relate untuk menjawab latar belakang atau permasalahan yang mau kita angkat di dalam KTI tersebut. Kalau untuk poster bisa dijelaskan oleh Elis? Oke, mungkin untuk poster, ini poster mungkin jenis lombanya nggak asing lagi terdengar di telinga kita, karena pasti ada yang lomba tunggal. Untuk lomba poster aja pasti, dan tentunya ada kesulitan mulai dari pemilihan warnanya, pemilihan fontnya, pemilihan apa yang ingin dimasukkan, data-data yang penting, poin-poin yang penting. Mungkin di situ kami merasa kesulitan karena banyak revisi dari dosen pembimbing juga, dari kami juga sendiri. Mungkin ini kayaknya kurang deh, kayaknya perlu diganti warna, perlu diganti fontnya. Jadi saling melengkapi juga, saling memberikan revisian sendiri gitu Kak. Jadi di situ mungkin sih kesulitannya, tapi syukurnya bisa diatasi. Oke, kalau dari aku sendiri sih ada banyak banget tantangan yang kita hadapin, mulai dari persiapan timnya, yang dimana kita pertamanya itu membentuk tim sebanyak 6 orang nih per tim karena maksimalnya segitu. Tapi karena beberapa kendala dan juga saran dari dosen pembimbing kami Pak Febri, yang akhirnya kami jadi mini tim nih bertiga. Terus juga dalam ide sih, jadi idenya tuh kayak kita ngambil ide dan terus direvisi hingga akhirnya kami udah fix nih milih di TB screening ini, seperti itu. Terus mulai dari persiapannya juga ya teman-teman, mulai dari KTI, terus video kreatif dan poster yang bener-bener kami selesain mepet deadliner banget, karena itu bener-bener mepet banget dari pemilihan idenya sampai ke eksekusi lombanya gitu. Jadi kesulitannya mungkin ada di situ, tapi untungnya kita punya tim yang kompak, komunikasi kita yang baik, terus dosen pembimbing kita juga nggak kalah keren karena sudah memberikan kami bimbingan yang sangat luar biasa hebatnya, sehingga akhirnya kami pada akhirnya bisa di titik ini seperti itu. Terus mungkin untuk kesulitan lainnya ada di mana nih yang kalian rasain, yang paling spesifik yang pernah kita rasain? Mungkin di ini sih Kak, teringatnya kita nggak tahu kalau semisalnya pengumpulan karyanya itu diperpanjang. Iya benar. Pengumpulan karyanya diperpanjang, padahal malam pas deadline terakhir yang sudah disampaikan di Juknis itu tanggal segini. Tiba-tiba besoknya kami lihat perpanjangan waktu. Jadi kayak ya udah nge-input, udah nge-submit gitu kan. Jadi kayak merasa kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Tapi syukurnya lolos. Terus ada satu lagi yang paling aku inget, yang dimana kita bertiga nangis-nangisan bareng, hamin satu lomba, karena kami merasa kayak pressure-nya tuh besar banget ya. Mulai dari gimana sih cara intonasi ngomong, presentasi yang baik, karena selama ini kami berpikir presentasi ya udah sekedar ngomong, menyampaikan. Ternyata ada beberapa teknik presentasi yang baik gitu.
Mulai dari pemilihan intonasinya, bagaimana supaya audiens kita mengerti, terus bagaimana pemilihan katanya untuk orang-orang yang mungkin masih awam nih di bidang kesehatan. Jadi kita tuh kayak ngerti ya secara umum gitu. Terus ada juga pemilihan nadanya yang do gitu, bener-bener ngomongnya harus do harus gitu. Jadi itu menurut aku adalah hal yang basic sebenarnya, tapi itu susah buat dilakuin, adalah intonasi dan juga cara penyampaian. Kalau kita ngomong di depan umum tuh yang baik seperti apa? Seperti itu sih. Kalau misalnya dari kalian ada lagi nggak kira-kira? Udah sih dari aku cukup. Mungkin Kak Merdu. Kalau menurut aku setelah ikut lomba NHIPEC ini, aku semakin menyadari kalau ternyata banyak hal yang harus kita pelajari kalau kita itu mau menyusun sebuah KTI, di mana kita harus bisa menganalisis suatu data, bagaimana kita bisa mengambil suatu data dan juga menuangkannya dalam bagaimana kita mempresentasikannya di depan umum gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Wah, keren-keren banget. Walaupun banyak kesulitan dan tantangan, tapi tetap bisa menang ya Kak ya. Keren-keren. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Apakah ada tips dan trik dari kakak-kakak untuk Sobat Poltekkes Kemenkes Medan? Kalau tips dan trik khusus nggak ada, tapi mungkin hal ini udah sering didengar oleh teman-teman semua. Kuncinya itu kita itu harus bisa keluar dari zona nyaman, berani untuk mencoba banyak hal. Karena kita itu nggak tahu batasan kita itu sampai mana kalau kita sendiri itu belum berani mencoba gitu untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan juga pastinya kita itu harus banyak belajar, banyak-banyak mendengarkan arahan atau saran dan pendapat dari orang lain supaya itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apakah ada pesan dan kesan buat Sobat Poltekkes Kemenkes Medan? Oke, kalau dari Eli sendiri, pesan dan saran untuk Sobat Kesmet itu ayo coba berani untuk melakukan sesuatu dan tunjukkan kalau kamu itu bisa. Dan itulah gunanya personal branding. Itu entah itu dari IG atau dari media sosial lainnya, tunjukkan kalau kamu itu bisa. Kalau menurut aku benar banget sih yang dibilang Elis. Jadi kuncinya itu membangun personal branding yang baik itu juga penting. Karena yang aku lihat dari banyak teman-teman mahasiswa itu memilih untuk menyembunyikan potensi diri mereka. Sebenarnya mereka itu memiliki potensi yang besar gitu, cuman mereka malu untuk menunjukkannya. Jadi ya kuncinya pesan dari aku untuk teman-teman semua, kita harus berani mencoba banyak hal. Kita harus berani mendobrak batasan-batasan diri kita dan percaya kalau sebenarnya kita itu mampu. Begitu. Bener banget kata teman-teman aku tadi. Kalau dari aku sendiri adalah jangan pernah takut untuk mencoba, walaupun itu udah agak terlambat. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, bahwa aku berpikir kalau di tingkat aku sekarang ini, di tingkat 3, di tingkat akhir, untuk nyoba di dunia perlomba-lombaan itu udah terlalu late banget. Nah tapi ternyata setelah nge-survive dan juga kita trial and error, ternyata kita bisa nih sampai di titik ini. Jadi pesan aku, better late than never. Jadi jangan takut gagal dan habisin jatah gagalnya. Kalau misalnya memang gagal, ya habisin jatah gagalnya sekarang. Karena jangan pernah takut mencoba, karena kita nggak tahu nih mana yang menjadi kesempatan kita buat maju dan berkembang. Betul. Seperti itu. Wah, banyak banget pesan dan kesan yang telah kami dengarkan. Terima kasih buat kakak-kakak di sini, yaitu tim Impact. Semoga Sobat Polkesmet kedepannya lebih berani seperti kakak-kakak di sini untuk mengikuti berbagai lomba, mau KTI, poster, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Bye.